Pembentukan tata surya dimulai sekitar 4,7 miliar tahun yang lalu. 4,54 miliar tahun yang lalu, bumi masih berwujud gas dengan rata-rata suhu permukaan sekitar 4000 derajat Celcius. Pendinginan merupakan proses lanjut dari awal pembentukan planet termasuk bumi. Ketika berlangsungnya proses pendinginan dan pemadatan bumi, terjadi pemindahan unsur. Unsur yang bermassa jenis berat seperti uranium, nikel, dan besi tenggelam ke bagian bawah dan membentuk interior inti bumi. Unsur yang lebih ringan seperti silikat, magnesium, dan aluminium naik ke atas dan membentuk interior kerak samudra dan kerak daratan. Sementara unsur dalam wujud gas yang tidak terpadatkan naik ke bagian atas dan membentuk atmosfer. Kristal zirkon yang ditemukan di Tiran Nares Gneiss di Australia adalah sebagian dari sedikit bahan kerak yang tersisa dari hadian eon. Di sini, oksida karbon masih mendominasi komposisi atmosfer bumi kita. Sampel-sampel batuan arkean yang masih selamat hingga sekarang kebanyakan berupa batuan beku, batuan vulkanik, dan metamorf yang menunjukkan aktivitas vulkanisme masif terjadi di awal. Sekitar 3.880,5 juta tahun yang lalu, komposisi nitrogen naik ke level 98% saat suhu bumi telah menjadi 48 derajat Celcius. Sekitar 3.800 juta tahun yang lalu, ketika suhu permukaan bumi sudah menyentuh 40 derajat Celcius, awal dari munculnya organisme bersel tunggal yang dikenal dengan Archaebacteria. Kemudian pada 3.600 juta tahun yang lalu, bakteri penghasil oksigen pertama muncul.
Meningkatnya kadar oksigen di atmosfer bumi hingga 2,10% seiring suhu permukaan bumi di angka minus 38 derajat Celcius. Sekitar 2,3 miliar tahun yang lalu, keseimbangan oksigen rendah yang stabil ini bergeser dan oksigen mulai menumpuk di atmosfer, akhirnya mencapai tingkat yang menopang kehidupan yang kita hirup hari ini. Sebuah hipotesis baru yang diajukan oleh para peneliti di MIT menunjukkan bahwa oksigen akhirnya mulai terakumulasi di atmosfer berkat interaksi antara mikroba laut dan mineral dalam sedimen laut. Di sini lapisan batuan mulai mengembang. Super benua Kolombia terbentuk. Keberadaannya diperkirakan 1,8 sampai 1,5 miliar tahun yang lalu pada era Paleoproterozoikum. Benua ini diperkirakan membentang sepanjang 12.900 km dari utara ke selatan dan sekitar 4.800 km ke bagian yang paling luas. Di sini, koloni alga hijau pertama muncul di lautan. Pembentukan superbenua Rodinia terjadi.
Pada periode ini, superbenua Rodinia berpisah. Pada periode ini, superbenua Gondwana muncul. Di akhir periode Kambrium ini terjadi diversifikasi besar-besaran dalam evolusi kehidupan yang dikenal dengan istilah letusan Kambrium. Kebanyakan film hewan modern muncul di kala ini. Pada periode Ordovicium ini, invertebrata laut berdiversifikasi menjadi lebih banyak jenis baru. Tanaman hijau pertama dan jamur di darat muncul. Zaman ini ditandai dengan terjadi glasial di akhir periode zaman ini. Pada periode Silurian ini, tumbuhan vaskular atau tanaman paku pertama muncul. Pada periode Devon, bakal benua Euramerika, Laurasia benua atau disebut dengan benua merah tua terbentuk sekitar 330 sampai 300 juta tahun yang lalu. Bakal benua ini kemudian saat ini dikenal dengan lempeng Eurasia dan lempeng Amerika Utara. Pada periode Karbon, glasiasi di timur Gondwana terjadi. Reptil pertama dan pembentukan batu bara di rawa-rawa juga terjadi di sini. Pada zaman Permian ini, daratan bergabung menjadi superbenua besar yang dikenal dengan Pangea yang membentuk pegunungan Appalachia sekitar 300 juta tahun yang lalu. Pada zaman Trias, binatang dinosaurus mendominasi. Archosaurus di daratan ukuran dewasanya dapat mencapai 3 meter. Tyrannosaurus penguasa lautan dan Pterosaurus penguasa di udara. Pada zaman Jura, Pangea terpecah menjadi Gondwana Land dan Laurasia. Proses pemecahan ini dimulai sekitar 200 juta tahun yang lalu. Masa daratan Laurasia hanya terdiri dari Amerika Utara, Greenland, Eropa, dan Asia, tidak termasuk Timur Tengah dan Asia Selatan. Gondwana menjadi kerak benua terbesar selama era Paleozoikum jika dibandingkan dengan kerak benua lainnya, serta memiliki luas kurang lebih sekitar 100 juta kilometer persegi. Sisa-sisa Gondwana mengambil daratan sekitar 2/3 dari wilayah benua saat ini, termasuk Amerika Selatan, Afrika, Antartika, Australia, dan benua India dan Arab. Sekitar 163,6 juta tahun yang lalu, bakal daratan Borneo dan Sumatera mulai terbentuk. Di zaman Kapur, tumbuhan berbunga berkembang bersama dengan jenis baru dari serangga. Ikan bertulang sejati modern mulai bermunculan dan hiu modern muncul di laut di zaman ini. Burung primitif perlahan menggantikan Pterosaurus. Di kala Paleosen, sekitar 65,5 hingga 0,3 juta tahun yang lalu, terbentuk iklim tropis dan tumbuhan modern mulai muncul. Di kala Oligocene, sekitar 33,9 hingga 0,1 juta tahun yang lalu, iklim hangat. Ini memungkinkan evolusi dan penyebaran utama, terutama jenis tumbuhan berbunga modern. Di kala Miocene sekitar 23,03 hingga 0,505 juta tahun yang lalu,
iklim sedang terutama di belahan utara bumi. Kera pertama muncul di kala ini. Di kala Pliocene, iklim dingin dan kering di bumi. Homo habilis muncul di akhir Pliocene hingga awal Pleistocene. Homo ini hidup sekitar 2,5 juta hingga 1,8 juta tahun yang lalu pada awal Pleistocene. Di kala Pleistocene, evolusi manusia modern secara anatomis. Dan di kala terakhir Holocene, akhir glasiasi dan kebangkitan peradaban manusia. Sampel manusia purba berusia 2,8 juta tahun atau lebih tua sekitar 400.000 tahun dari sebelumnya diperkirakan para ilmuwan sebagai manusia pertama di muka bumi. Penemuan di Ethiopia ini memperlihatkan bahwa perubahan iklim memicu transisi dari manusia memanjat pohon menjadi yang berjalan tegak. Peta ini menunjukkan bagaimana penyebaran awal manusia purba dari daratan Afrika ke berbagai benua di muka bumi. Penyebaran tersebut tidak terlepas pisahkan dari glasial yang menjadi jembatan alami di kala Pleistocene.